Sukacita pada hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama boleh membagi firman Tuhan hari ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Ada beberapa yang memang sudah kenal sama saya karena saya waktu Om dan Tante masih ada. Kami dengan Kak Ria dan Kak Robi dan semuanya bertumbuh bersama karena orang tua saya almarhum Pendeta Mesah dan Ibu Oli Mesah adalah teman baik dari Om Pelialu dan Tante dan seluruh keluarga. Puji Tuhan. Nama saya Yunike tapi panggil saja Ike ya. Saya mengembalakan bersama dengan suami di nggak jauh dari sini di GBI Sentral dan saat ini saya bersama dengan 3 orang anak, 2 mantu dan 2 cucu boleh sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin ada orang yang bertanya gini, waduh ikut Tuhan itu mestinya fine-fine aja. Tetapi jangan salah. Mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Dan salib kita ini memang berbeda-beda. Tetapi kita tahu bersama dengan Tuhan kita akan menanggung segala perkara. Amin. Nah di antaranya juga ada yang namanya pencobaan di dalam kehidupan. Siapa di sini yang gak mau dicobai? Ada? Pencobaan itu beda dengan ujian ya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini banyak mengalami pencobaan. Ya, setiap orang pasti mengalami pencobaan. Ya. Cuma memang pencobaan itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda dalam setiap orang. Nah, tetapi bagaimana kita merespon terhadap pencobaan itu, ya. Pencobaan yang datang kepada kita sebagai anak Tuhan bagaimana kita harus meresponinya. Nah untuk itu kita mau baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Tema hari ini adalah pasti bisa dilewati. Amin. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua atau kita baca bersama-sama karena ini hanya 1 ayat ya. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu sebetulnya kita harus baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tadi ya. Tapi nanti saya akan bicara dengan Bapak Ibu Saudara semua ya. Nah next slide. Kenapa Rasul Paulus itu mengingatkan orang-orang saat itu ya, jemaat yang ada di Korintus, karena kita tahu bahwa Korintus adalah salah satu kota di Yunani, dia seperti kota metropolitan ya. Kita tahu kota metropolitan itu wow ya, segala macam budaya, adat, kemewahan ya, kota yang modern seperti di DKI ini ya. Nah kalau kita ngelihat DKI wah, ada orang-orang sana, orang-orang bilang begini, wah daerah elitnya ada di Jakarta Selatan. Daerah yang banyak seneng-senengnya itu, ya pub-pub, klub-klub itu ada di Jakarta Pusat ya, dekat sini ya. Dan di mana-mana sekarang ada. Nah biasanya orang metropolitan itu merasa dirinya lebih hebat dari kota-kota yang lain, benar apa benar? Wah istilahnya gini, wah saya ini orang Jakarta, siapa kamu?
Dia lupa juga, suka tanya, siapa saya, siapa kamu, dia lupa dirinya siapa gitu ya. Nah kita lihat bahwa orang-orang saat itu yang ada di Korintus merupakan orang-orang yang angkuh. Merasa diri lebih pintar, merasa lebih dari yang lain. Dan mereka akhirnya lupa. Mereka hidup dengan penyembahan berhala. Mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam ketidakbenaran. Ya, ada percabulan dan hal yang lainnya. Mereka hidupnya itu bejat, tidak bermoral. Selain itu juga mereka ternyata orang yang bersungut-sungut. Ya. Dan karena itu Rasul Paulus mengingatkan, ya. Rasul Paulus menaruh pikiran kepada jemaat di Korintus, menasehati, mengingatkan kembali mereka untuk tidak melakukan pelanggaran. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, yang tahu kebenaran, tetapi melanggarnya. Karena pencobaan itu enak sih katanya. Enak apa enak? Ya. Nah, mereka tuh menganggap remeh tentang nilai-nilai kebenaran. Namun kita tahu bahwa nilai kebenaran itu tidak boleh kita anggap remeh. Dan ini merupakan hal-hal yang sangat serius. Nah kita mau lihat pencobaan itu apa sih? Ya. Pencobaan adalah situasi, kondisi yang menantang seseorang untuk mempertahankan iman kepercayaannya, menantang kesabarannya, ya, menantang nilai-nilai spiritual atau kebenaran dan juga mencobai kekuatan mental kita. Rasul Paulus mengingatkan tentang bangsa Israel saat itu, ya. Kita ini jangan seperti bangsa Israel. Makan rohani yang sama, namun Allah tidak berkenan. Karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Dan akibatnya mereka ini ditewaskan dan mendapat hukuman atas perbuatan mereka. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka lakukan. Dan supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir itu telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap berdiri teguh. Nah, pertanyaannya, kok orang itu bisa dicobai? Kok Tuhan mengizinkan pencobaan? Kita lihat ya, kilas balik di Perjanjian Lama, ada orang-orang saleh yang dicobai Tuhan. Siapa? Pasti semua bilang Ayub. Ya, Ayub dicobai. Iblis bertanya kepada Allah, nih ada si Ayub nih. Oh iya, hambaku yang setia dan saya. Aku boleh mencobai dah? Silahkan. Dicobai, hartanya habis, anaknya habis, sampai dia juga kena sakit kusta. Sampai istrinya pun mengkutuki Ayub. Tetapi apa yang Allah katakan? Engkau boleh mencobai dia, tapi nyawanya jangan engkau usik-usik.
Nah kalau gitu Allah mengizinkan dong. Next slide. Ya. Pertanyaannya tuh, apakah benar pencobaan dari Allah? Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita mengerti sekarang ya, pencobaan itu bukan datang dari Allah. Tapi Allah bisa mengizinkan, Tuhan bisa mengizinkan. Kembali kepada kita, sebab itu di dalam 1 Korintus 10 tadi dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tuhan Yesus pernah dicobai iblis? Ya, setelah 40 hari dia berpuasa. Tuhan dicobai iblis berapa kali? 3 kali ya. Sebab itu kembali kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, iblis itu berjalan di sekeliling kita. Mengaum-ngaum. Kalau kita buka celah, maka kita akan diterkam oleh iblis. Ya. Nah, sebab itu karena pencobaan itu bukan dari Allah, pasti bisa dilewati. Amin. Coba katakan sama-sama, pasti bisa dilewati. Nah, oke, next. Nah, karena itu pasti ada yang bertanya, jadi pencobaan itu datangnya dari siapa? Next slide. Dikatakan pertama, ya iblis yang datang mencobai. Adam dicobai lewat Hawa dari ular. Iblis tahu firman enggak? Tahu. Sebab itu kita nih harus memiliki hati yang teguh, hati yang kuat. Karena iblis itu bapak pendusta. Jadi kita jangan bilang pencobaan dari iblis. Tapi memang juga ada yang suka nyalain iblis ya. Tapi memang kita tahu bahwa iblis itu sumber kejahatan. Dia bisa merayu kita, dia bisa mencobai kita. Segala hal dia bisa lakukan yang membuat iman kita menjadi goyah, menjadi lemah, mental kita menjadi lemah dan orang bilang sakit mental. Kemudian dari mana lagi? Dari diri sendiri. Tadi di dalam Yakobus 1 dikatakan bukan dari Allah, tetapi itu merupakan keinginan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, yang tahu kelemahan diri kita itu siapa? Diri kita. Ya mungkin ada orang-orang yang gak seneng sama temennya, iri hati, pengen sama dengan dia. Nah kita buka celah, kepengen sama dengan yang lain. Apalagi? Ada seorang yang bilang gini, dia jatuh di dalam dosa pornografi. Iblis sih yang menggoda saya. Memang iblis yang menggoda, tapi yang mau jatuh dalam pencobaan siapa? Dirinya sendiri. Tadi sudah kita baca ya, bahwa ketika keinginan itu dibuahi, maka menghasilkan dosa dan akan mengikatnya. Siapa lagi? Lingkungan sekitar. Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan saja karakter mereka atau perbuatan mereka, tetapi ada lingkungan yang dipakai untuk menekan kita. Ya. Contohnya di dalam Alkitab, iblis pakai orang-orang itu ya untuk menjatuhkan, ingin membinasakan Sadrah, Mesah, Abednego. Ingin membinasakan Daniel. Tapi kita lihat mereka bertahan gak di dalam Tuhan? Mereka bertahan. Ya.
Satu hari ada satu keluarga, seorang istri datang kepada saya, konseling, karena mengalami hal yang tidak enak, sangat-sangat tidak enak. Dia merasa dilecehkan, dihina oleh suaminya dalam hubungan suami istri. Dia katakan gini, ibu, saya ini sangat menderita. Karena sebelum melakukan hubungan, saya ini harus berhubungan dulu dengan orang lain, baru suami saya bisa menikmati saya. Saya tanya sejak kapan? Belum lama Bu, 1-2 tahun. Sebelumnya biasa. Lingkungannya gimana teman-temannya? Nah ini Bu, dia diajakin pulang kantor itu sama teman-temannya, ya berarti lingkungan sekitar ya. Diajak ke satu tempat di mana ada live show. Dan itu membekas di hatinya, dia buka celah, dia tidak menolak dan akhirnya dia melakukan kejahatan, kebejatan moral. Ya. Tuhan pakai orang lain untuk bisa mencobai kita. Maaf saya katakan, iblis pakai orang lain untuk mencobai kita. Karena Allah, Tuhan itu menguji, Tuhan itu memberikan ujian ya. Nah, kita lihat Yusuf. Yusuf seorang yang tekun, seorang yang takut akan Allah. Digoda oleh Potifar, oleh tante Pot. Ya. Yusuf bertahan di dalam pencobaan, ya. Dia bertahan walaupun dia harus mengalami penderitaan setelah itu, tetapi dia mengalami kemenangan. Apalagi pencobaan itu datang dari mana? Ketidakpastian dalam hidup. Orang-orang yang mungkin di luar sana yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami masalah di dalam keluarganya. Dia berkata, aku tak sanggup lagi. Ya. Dan dia bisa melakukan kejahatan demi kejahatan. Gak puas dengan hidupnya, lihat orang lain lebih berhasil, dia mulai curi-curi, korupsi. Itu bukan ujian, itu pencobaan. Kembali kita ini mau meresponi atau enggak. Ingat ya di dalam doa Bapa kami ada kalimat apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Itu yang harus selalu kita katakan kepada Tuhan. Ya. Nah, semuanya ini pasti bisa kita lewati. Bagaimana kita bisa melewatinya? Yang pertama, kita harus menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus dan lahir baru, Tuhan ada nggak dalam hidup kita? Dan kita bisa bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Kuasa yang ada di dalam diri kita itu lebih besar. Sebab itu kita harus benar-benar menyadari bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan kita dan kita tidak perlu takut. Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya tidak akan membiarkan anak saya terluka dengan bermain pisau, ya. Tetapi yang membuat dia terluka apa? Ketika dia ambil pisaunya dan mulai ngiris-ngiris dan kitanya keiris, anak kita keiris. Benar? Seringkali orang tua bilang, jangan main gunting, jangan main pisau. Nah, Tuhan tuh lakukan itu. Tuhan udah seringkali ingatkan kepada kita untuk kita tidak melakukan pelanggaran itu. Ya, lewat Roh Kudus kan suka diingetin ya. Ada nggak di sini yang suka diingetin Roh Kudus? Jangan lakukan. Ya. Itu karena apa? Karena kita menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang artinya pencobaan itu bisa kita lewati.
lewati, bisa kita kalahkan, bisa kita hindari lari. Si Yusuf lari enggak? Lari waktu pencobaan itu datang. Nah, ada banyak orang di luar sana yang iya pencobaannya enak nih, seru banget nih. Mau coba Sekali coba, maka dia terjerat, terikat menghasilkan dosa dan akhirnya maut. Ya. Sekali lagi kita ingat Ayub, Allah membiarkan iblis mencobai Ayub karena Allah tahu kekuatan dan ketangguhan hati Ayub. Nah, untuk itu kita bisa menyadari kebesaran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu juga waktu kita mengetahui firman Tuhan, menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita udah tahu kok itu pencobaan di depan kita, harusnya kita tahu dan sadari kita gak boleh lakukan. Tetapi ketika kita mengabaikan firman Tuhan, kita mengabaikan Roh Kudus, itu bisa membuat kita terjatuh, terjerumus. Perlengkapan senjata Allah. Dikatakan firman itu adalah perisai kita. Benar ya? Nah, ketika kita bersandar penuh dan mengakui kebesaran Tuhan, kebersamaan Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Maka Tuhan tidak pernah akan melepaskan tangannya dalam kehidupan kita. Amin. Yang sering kali adalah kita melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Mari kita ingat, kita selalu bilang Tuhan peganglah tanganku. Tuhan pegang tanganku. Tuhan tuh selalu memegang dan Tuhan memegang. Cuma kita yang suka melorotin tangan kita dari tangan Tuhan. Ingat, ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman-Nya. Ya, kalau firman itu kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya. Dan firman itu tinggal dalam hidup kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ikut Tuhan tuh bukan bilang beres, pasti dikasih semua, enggak. Ada syaratnya. Tuhan hidup dalam hidup kita dan firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Amin. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Ya, di dalam Yohanes 15. Oke, sebab itu mari kita selalu berjalan bersama Tuhan. Kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa lepas kendali. Sehingga kita berkata pencobaan ini berat Tuhan. Nah, kembali ke kita, ketika Tuhan ada buat kita. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang teguh. Ya. Yang kedua, di dalam 1 Korintus tadi dikatakan bahwa Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Next slide. Jadi kita percaya akan kesetiaan Tuhan. Kasih setianya Allah tuh selama-lamanya buat hidup kita. Kasih Tuhan itu selalu baru buat hidup kita setiap hari. Kasih Tuhan tuh, kasih setia Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau kita baca di Mazmur, Tuhan adalah penyayang. Tuhan itu pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi kita harus yakinnya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menjaga kita, melindungi kita dan menolong kita. Manusia bisa tidak setia. Manusia bisa ingkar janji dan menjerumuskan kita. Tetapi Tuhan itu setia. Setia buat kita. Sadari kebersamaan Tuhan, artinya Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita ini harus selalu terkoneksi sama Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan.
lewat doa kita, lewat perenungan kita, lewat sikap hidup kita, lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat pujian dan penyembahan kita. Saya pernah mengalami begini, ada pencobaan di depan saya tahu, yang bisa bikin saya ini marah, emosi ya. Dan saya tahu Tuhan ini ujian buat saya, tetapi ini juga pencobaan buat saya. Saya bisa menang gak melewati pencobaan ini? Saya gak mau buka celah Tuhan, saya gak mau benci ya. Saya terus menyembah Tuhan, menghadapi orang itu saya terus berdoa. Saya menyembah di dalam roh dan Tuhan kasih saya kemenangan. Karena Tuhan ada setia kepada saya. Sebab itu kita juga harus setia kepada Tuhan. Ya. Nah kita suka nyanyi, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Berkali-kali loh. Manusia tuh bisa bosen. Tetapi Tuhan tidak pernah bosan. Tuhan selalu setia. Amin. Sebab itu waktu kita menghadapi pencobaan, langsung Roh Kudus biasanya ngingetin kita. Kalau iblis berseru, maju saja katanya gitu kan. Kalau ada pencobaan datang, ya kira-kira yang mau nyeret kita, misalnya anak-anak muda. Ya sekarang gampang loh, buka situs porno. Dalam nama Yesus. Bukan dalam nama saya gitu kan. Tapi kita harus bilang dalam nama Yesus. Enggak. Jangan salahin iblis, kembali kepada kita dan aduh Tuhan tolong saya, mau disuruh nyuri, mau disuruh nipu, mau disuruh korupsi, mau disuruh macam-macam. Katakan enggak, aku tetap mau melakukan kebenaran. Amin. Ya, ketika kita bersama dengan Tuhan sekali lagi. Dan waktu kita bilang dan percaya akan kesetiaan Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-13 bagian terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi semuanya itu pasti bisa dilewati, karena Allah memberikan jalan keluar. Sebab itu mari kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, kita nih nggak kuat kalau kita berjalan sendiri. Ya. Waktu kita menghadapi kesulitan dan cobaan, Allah itu ada menolong kita, menyingkirkan atau memberikan sesuatu, membukakan jalan bagi kita agar kita bisa melewatinya. Ya. Kalau badai kita memang harus hadapi. Waktu ujian datang, ya, nih ujian. Waktu ujian kita harus mengisi lembar ujian, benar ya? Kita harus menulis, mengisinya, menjalaninya supaya kita bisa lulus. Tapi kalau suruh nyontek, mau apa enggak? Itu pencobaan ya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan, sebab itu Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan ingin kita mengandalkan diri kita sepenuhnya kepada Dia dan mengakui Dia dalam segala jalan. Di Amsal 3 dikatakan jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi akuilah Dia dalam segala jalan kita. Sebab itu kita tahu waktu kita merasa, aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Panggil nama Yesus. Di dalam Dia ada jalan keluar. Nah untuk itu juga Tuhan menyediakan jalan keluar. Untuk kita tidak berada di dalam lingkungan yang tidak benar. Di dalam Mazmur 1 dikatakan jangan duduk dengan pencemooh. Supaya kita nih enggak kena dampaknya. Perkataan-perkataan yang toksik, ya orang-orang yang mencemoohkan kata-kata yang toksik, suka ngegosip dan bla 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 gitu kan ya, bisa mempengaruhi kita dan kita akhirnya ketularan juga jadi di sini nggak ada kan ya?
Gosipin pendeta tuh paling enak. Apalagi gosipin gembala, paling enak. Ya, sekali lagi jemaat di sini jemaat yang baik-baik. Sayang sama gembalanya, nggak pernah ngomongin. Nanya paling, Pak butuh apa? Saya teringat sama Bapak, sama Ibu. Ya, dibawain deh makanan. Emang pendeta itu, gembala itu banyak sukanya kok. Suka dibawain makanan ya, suka dikasih oleh-oleh, suka disayang, suka diomongin juga. Suka diutangin dan suka nggak dibayar. Sekali lagi, kita harus keluar dari kelompok yang demikian. Perokok, pemabuk, percabulan, penipuan. Gak apa-apa deh, pinjam sama aku, nanti bunganya belakangan. Nah, kita kalau kumpulan sama orang suka ngutangin pinjol, kita cari mangsa gak? Saya bilang cari mangsa loh, karena akan menjerat mereka. Ya. Nah, satu hari ada seorang jemaat datang kepada kami, ya. Dia masih muda. Dia katakan, tante bisa tolongin saya nggak? Saya bersalah, saya pinjol tante. Ini anak yatim piatu. Dan kami suka sokong dia, puji Tuhan anaknya tekun dan tetap hidup dalam Tuhan, gak melakukan pelanggaran. Hanya ini pinjol. Dari pinjam 1 juta, 1-2 juta dia harus bayar 11-12 juta. Bayangkan gajinya setiap bulan gak sampai 2-3 juta. Saya katakan kenapa begitu? Iya, teman-teman bujukin investasi. Bunganya gede, tante cepet. Nah, pencobaan gak nih? Mau cepet kaya? Hati-hati ya. Nah, dia menyadari dan dia minta tolong. Saya katakan gini, coba kamu datang dulu ke koperasinya yang pinjol itu, sampaikan. Bagaimana kalau bunganya di-cut, kamu bayar pokoknya. Ya. Dan puji Tuhan dia bisa ngomong dan akhirnya dari bukan 11 juta, ya mungkin kelipatan 18 sampai 20 juta. Bisa di-cut dan ya kami bantu untuk membayar. Kita harus punya teman-teman komunitas yang mendukung kita juga, yang mengingatkan kita, yang menghibur kita, yang memberikan jalan keluar. Karena Allah tuh menolong kita bisa lewat teman-teman yang ada di sekitar kita. Betul ya? Amin. Bertolong-tolonganlah kamu, firman Tuhan katakan. Lakukanlah yang baik kepada semua orang. Kita akan bisa melewati cobaan itu. Satu hari ada pasangan suami istri yang sedang masalah. Dan kami mendampinginya. Dari awal susah loh ya, apalagi kasus perselingkuhan. Ketika mereka sadar dan tidak mau terjerumus lagi dan hidup di dalam pencobaan itu. Ketika mereka bisa sadar dan menyadari Tuhan ada, Tuhan setia dan Tuhan memberikan jalan keluar, maka mereka mengalami kemenangan. Gak jatuh lagi. Keledai aja tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Sebab itu mari bangkitkan diri kita, iman kita untuk bisa berkata pasti bisa dilewati. Karena pencobaan-pencobaan ini biasa. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar atau tidak melebihi kekuatan kita. Nah, ketika kita bisa melewati, apa yang kita dapat terima? Tentunya kita semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya, bukan kekuatan kita. Dan kita selalu bersandar pada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara semua kalau mau keluar rumah, mau melakukan pekerjaan, jangan lupa doa, sertakan Tuhan. Tuhan, pegang tanganku, aku gak mau berjalan di luar Tuhan.
Amin. Aku mau Tuhan selalu bersama dengan aku. Karena aku tahu Tuhan yang setia. Ketika aku menghadapi masalah, karena memang ada kesalahan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Ya. Dan di dalam Yakobus 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Perintahnya Tuhan itu enggak sukar. Di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah Tuhan. Kita akan melakukan kebenaran-kebenaran. Kita akan kuat teguh berdiri karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau mengalami Tuhan selalu? Kita mau mendapatkan mahkota kehidupan? Terus berjalan bersama Tuhan. Terus akui kebersamaan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Dan kita menyadari Tuhan itu setia. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Sekali lagi, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan kita tahu Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dan kamu akan menanggungnya. Puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi closing statement saya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan katakan pencobaan ini datang dari Allah. Tetapi kita mesti dengan tekad yang kuat mengatakan, aku tidak mau terseret akan keinginan dagingku. Ya, tetapi kita mau serahkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Allah. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian pengakuan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau bersertaku. Yesus memberiku kemenangan. Di F aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Dan kami yakin dan percaya semua bisa dilewati karena Engkau bersama dengan kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan Kau menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Dengan imanmu dan permohonanmu katakan pada Tuhan. Yesus
apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Saya tidak tahu di bagian mana iblis selalu mencobaimu. Tapi hari ini dia telah mengingatkan kita bahwa kita diberikan kekuatan untuk bisa melampaui semua. Kita punya Allah yang setia, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Hari ini dengan kerendahan hati, engkau boleh mengakuinya kepada Tuhan. Saya membutuhkan Engkau Tuhan. Saya membutuhkan penyertaan-Mu. Saya memerlukan tangan-Mu yang selalu menggenggam aku. Hari ini Engkau boleh datang dengan sungguh kepada Tuhan. Engkau boleh mengangkat tangan-Mu. Dan biarlah lewat mata rohani-Mu Engkau berkata dan merasakan bahwa tangan Tuhan Yesus itu memegang Engkau. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku bersama dengan kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin di hari-hari kami yang sudah kami lewati, kami kadang-kadang melupakan Tuhan, melupakan kebersamaan-Mu dengan kami, melupakan kuasa-Mu, melupakan cinta kasih dan setia-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Membuka ruang hati kami lebih lagi untuk Tuhan Yesus Roh Kudus berada di dalam kehidupan kami. Amin. Yes. Roh Kudus yang Engkau kirim bagi kami menuntun kehidupan kami, mengarahkan kami. Dan Engkau sendiri yang memagari kami, memerisaikan Tuhan perlindungan bagi kami sehingga kami Tuhan tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kami luput dari serangan-serangan kuasa gelap, roh-roh orang kuat. Hari ini Bapa, kami mengangkat tangan kepadamu, tanda kami menyerahkan diri kami dan mengakui kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Ya Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Pegang tangan kami terus Tuhan. Dan kami tidak mau melepaskan Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mereka terus mengalami Tuhan. Mereka terus mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sehingga pasti bisa dilewati segala cobaan-cobaan yang datang. Dan mereka boleh berkata, di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kelepasan, ada jalan keluar. Lembutkan hati kami Tuhan. Ketika kami menghadapi ujian dari Tuhan, kami dengan rela hati juga akan melakukannya, menghadapinya, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.